Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi an'ama alaina binikmatil iman wal islam wa hidayatul Qur'an. Alhamdulillahi arsala rasulahu baina yaday sa'ah basyira wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idhnih wa sirajan munira balagha risalah wa atal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamati. Fa ya ayyuhal ikhwah, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah haitsu yaqulu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsumma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladzi yuballighuni hubbaka. Amin amin ya mujibas sailin. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhul karim. Yang terhormat Ketua Yayasan Subulus Salam Nusantara beserta pengurus, yang kami hormati para wali, santri, yang kami hormati para bapak, para ibu, jamaah kajian rutin Jumat sore, dan tidak lupa anak-anakku semuanya, para santri yang mudah-mudahan menjadi kader umat di masa yang akan datang, yang akan membela Islam dan kaum muslimin. Hadirin hadirat yang mudah-mudahan mendapatkan curahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur sore hari ini Allah izinkan kita untuk bisa bersilaturahim, menguatkan ukhuwah, menguatkan pertemanan dan kemitraan. Allah kumpulkan kita dalam kajian Raudhatun min Riyadil Jannah, taman dari taman surga. Taman surga yang ada di dunia ini. Kita bisa ngaji bareng, mudah-mudahan ini membawa manfaat yang banyak untuk kehidupan dunia kita, terlebih lagi untuk kehidupan akhirat kita. Amin. Hadirin yang berbahagia, sore hari ini kita bersama ngaji bareng. Temanya tentang janji. Janji manis yang berbuah tragis. Memang begitulah, banyak yang berjanji tetapi mblenjani. Apa makna mblenjani? Mblenjani itu apa? Mblenjani bahasa Jawa ya. Mengingkari, khianat. Ini yang nanti lebih
tragis lagi ketika hidupnya sudah di akhirat. Penyesalan yang belum pernah terjadi di dunia. Penyesalan yang lebih menyesal daripada kehidupan di dunia. Maka ikhwas sekalian, karena batas waktu yang tidak panjang ini, kita coba buka firman Allah surat Ibrahim. Iya. Ayat yang ke-22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala asyaitonu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa ahlaftukum wa ma kana liya alaikum min sultan illa an ta'autukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi inni kafartu bima asraktumuni min qabl inna syaitana lahum adzabun inna zalimina lahum adzabun alim. Ayat inilah yang menerangkan janji-janji setan dulu ketika di dunia kepada para pengikutnya. Sementara kita pahami setan itu minal jinnati wan nas. Setan itu dari golongan jin dan golongan manusia. Berarti yang dusta, yang khianat tidak hanya setan iblis nanti di akhirat, tapi para pengikutnya di dunia. Semua ketika dulu yang pernah dijanjikan itu menuntut, ketika orang-orang yang pernah mendapatkan janji menuntut, yang dituntut pun menuntut yang ada di atasnya. Terus ke atas, dan pucuk pimpinannya adalah iblis. Maka tadi diawali Ustadz Heri tadi tentang setan itu aduun. Setan itu bukan ikhwan. Setan itu musuh. Ikhwas sekalian, termasuk yang mungkin kita tidak ngeh tentang setan itu musuh. Ini sedikit keluar dulu dari ini dulu. Saya mengingatkan hal yang sangat penting. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pula wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ihwanas syayatin wa kana syaiton li rabbihi kafura. Kita sering mengatakan bahwa setan itu musuh, iya. Setuju, benar. Tapi ternyata ada ayat yang kadang kita tidak sadar. Wala tubadir tabdiro innal mubadirin kanu ihwanas syayatin. Jadi ternyata berlaku mubadir itu temannya setan. Padahal tadi kita sudah mendapatkan tadi nasihat setan itu sebagai musuh. Sementara kalau kita berlaku mubadir menjadi ikhwannya setan. Saya sering mendapati di banyak tempat siang hari listrik hidup. Itu. Padahal belum dibutuhkan. Ini banyak tempat. Termasuk juga ketika saya 26 tahun di pondok. Ya, dari 94 hingga 2020. Berkali-kali, itu air juga termasuk. Ini anak-anakku mumpung saya masih ingat ini kan di pondok. Air itu kadang-kadang mubazir. Air mengalir gak ada yang matikan. Ini pun masuk di dalamnya. Maka sering saya ambil anak, bukan saya matikan. Kalau saya matikan gak ada pendidikan. Saya ambil tuh anak, lihat
air mengalir, keran terus mengalir. Apa yang mesti kalian kerjakan? Sering sekali saya begitu dulu ketika di pondok. Ini perkara kecil. Listrik hidup nonstop padahal nggak begitu manfaat, itu banyak. Ini kalau kita melihat yang namanya setan itu musuh, jangan setan jadikan ihwan. Jangan dijadikan teman. Baik, kembali kepada surat Ibrahim 22. Wa qala syaiton lamma qudiyal amru. Berkatalah iblis, setan, kapan? Lamma qudiyal amru. Tatkala hisab sudah ditegakkan. Hukum sudah diputuskan. Pemutus hukum namanya qadhi. Lamma qudiyal amr. Lamma qudiyal amru. Setiap manusia sudah mendapatkan keterangan nasib. Apakah dia ahlus saqo atau ahlus sa'adah? Ahlus saqo itu orang yang celaka. Ahlus sa'adah itu orang yang bahagia. Ketika putusan hakim mahkamah tunggal Allah Subhanahu wa ta'ala telah diputuskan, nasib masing-masing manusia sudah jelas, dia mendapatkan hisab yang mudah atau mendapatkan tanpa hisab, atau justru dia mendapatkan alham wal hazan. Karena orang nanti masuk surga modelnya 3. Ini keterangan di dalam surat Fatir ayat 32. Orang akan masuk surga dengan model 3. Maka kalau hanya beriman saja belum bertakwa, masih masuk neraka, walau tidak kekal di neraka. Begitu keterangannya. Kalau beriman itu baru tidak kekal di neraka. Tapi kalau sudah bertakwa tidak akan pernah masuk neraka. Itulah nanti dalam hadis Rasul menerangkan akan bersamaku 70.000 umatku masuk surga bersamaku. Nabi begitu. Surga yang membuka pintunya Nabi kita. Nanti Nabi kita masuk surga 70 orang bersamanya, bersama beliau. 70.000. Was kalian, anak-anakku, coba kita kira-kira kalau yang masuk surga itu tanpa hisab 70.000, kira-kira kita termasuk di dalamnya tidak? PD mboten niki. Iya. Sementara sahabat aja jumlahnya 124.000. Sahabat Nabi itu jumlahnya 124.000. Yang 70.000 masuk surga tanpa hisab itu umatnya Nabi. Umat itu termasuk sahabat, dan umat berikutnya tabiin, tabiut tabiin, dan berikutnya hingga akhir zaman. Ada 70.000 masuk surga bersama Nabi. Ini kita termasuk yang bersama Nabi atau mboten niku. Inilah was sekalian, ketika kita terbujuk oleh setan, ini setan minal jin dan setan minal manusia, minal jinnati wanas. Kembali kepada materi tadi, ketika hisab sudah ditegakkan, baru setan bloko suto jujur. Jujurnya kapan? Lama qudiyal amr. Tatkala hisab sudah ditegakkan. Semua memprotes. Demo kalau bahasa kita. Dulu kau telah berjanji, sekarang dituntut saat itu. Apa kata dia? Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Pidato dia, khutbahnya iblis. Iblis itu nanti pidato di depan seluruh para pengikutnya. Minal jinnati wanas. Pidatonya apa? Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Sesungguhnya
Allah telah berjanji kepada kalian dengan janji yang hak, janji yang benar. Iblis baru berkata janji Allah itu benar. Janji Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Itu baru diterangkan iblis ketika sudah ditegakkannya hisab. Iblis melanjutkan pidatonya. Wa wa'adtukum, dan aku juga berjanji kepada kalian. Fa'ahlaftukum. Fa'ahlaftukum maknanya fa itu langsung. Tidak pakai jeda. Perkataan ketika dia mengatakan saya berjanji kepada kalian. Langsung kata dia, kata iblis, dan saya menyelisihi janji kepada kalian. Saya berkhianat menyelisihi janji saya kepada kalian. Di tengah-tengah segala kerepotan, kesusahan, ketidaknyamanan, berharap akan mendapatkan pertolongan. Betul-betul meminta kepada yang dulu pernah menjanjikan ini itu, harapannya kemudian mendapatkan pertolongan. Kalau bahasa kita nanti syafaat namanya. Kalau orang-orang yang beriman akan mendapatkan syafaat. Syafaat itu pertolongan. Dia meminta pertolongan kepada yang dulu pernah diikuti. Dulu yang pernah berjanji. Ternyata setelah sampai di akhirat, apa kata dia? Wa ma kana liya alaikum min sultan. Saya tidak punya kekuatan. Saya tidak punya kekuasaan. Setelah berhadapan dengan hisab, iblis baru merasa lemah. Dulu ketika hidup di dunia sepertinya dia bisa berbuat lebih. Bisa mengatur ini, bisa mindah sana, mindah sini. Bisa merubah undang-undang. Bisa merubah undang-undang. Aturan bisa dirubah. Seenaknya, apa bahasa kita Jawa? Apa? Saenake wudele dewe. Itu yang dulu pernah pada mengikutinya, itu harapannya di sana pun diselamatkan. Karena dulu di dunianya dia banyak diberi kemudahan. Setelah sampai di akhirat, apa kata dia? Wa ma kana liya alaikum min sultan. Saya tidak punya kekuatan. Saya tidak punya sultan, saya tidak punya kekuasaan. Illa anta autukum, kejobo, kecuali saya hanya dakwah. Bahasa kita namanya dakwah ya. Kecuali anta autukum, saya hanya ngajak. Saya hanya mengajak saja kepada kalian. Fastajabtum li. Kemudian pakai fa lagi. Fastajabtum li. Kemudian kalian menjawab ajakanku. Kemudian kalian mentaati apa? Ajakanku. Saya matur ini, ikhwas kalian, kita punya kewajiban untuk terus mengajak, tetapi bukan mengikuti langkah-langkah aduwuna wa aduwullah. Karena nanti mendekati 2024, bulan Februari akan banyak ajakan. Paham? Iya. Ada ajakan itu dua. Ada ajakan kepada mardotillah au ibtigho imardotillah, mencari ridhonya Allah, tapi ada juga yang fi maksiatillah, bermaksiat kepada Allah. Maka dalam suatu hadis
Nabi kita pernah bersabda, tidaklah seorang rasul diutus atau seorang pemimpin diangkat menjadi pimpinan kecuali di sekitarnya ada dua pembisik. Ini hadis. Kecuali di sekitar pemimpin itu ada dua pembisik. Yang pertama pembisik kepada kebaikan, dan yang kedua pembisik kepada kejahatan. Pembisik kepada kebajikan, dan satu lagi pembisik kepada kerusakan. Antara dua. Maka baginda Nabi dalam satu riwayat ketika ada sahabat yang matur, karena Nabi pernah ketika mengantar jenazah ke makbaroh, makam kuburan, selesai kemudian pemakaman, Nabi kita bersabda, selesai pemakaman, kemudian hampir sebagian sahabat mau meninggalkan makam, dengan tongkat yang beliau asto, Nabi kita menggeduk-gedukkan tongkatnya. Menggeduk-gedukan bahasa Indonesianya apa? Hah? Ini bahasa Indonesianya angel ya. Menggeduk-gedukan. Itu ya. Akhirnya para sahabat memandang kepada Rasul. Ada apakah Rasul sehingga menggeduk-gedukkan. Kalau bu guru sekarang bukan menggeduk-gedukkan, tetapi nuduk-nuduk bor. Supaya Pak Guru juga gitu, nuduk-nuduk bor supaya diperhatikan. Itu yang sekarang dicontoh. Ketika mau ngajar di tok-tok-tok itu, sehingga anak-anak yang tadinya serempat ngelamun melihat ke depan. Rasul pernah begitu. Ya, ini contoh bagi umat manusia berikutnya. Setelah Rasul menggeduk-gedukkan, pandangan sahabat semuanya kepada Rasul. Apa kata Nabi? Tidaklah atau siapapun yang hidup di bumi ini kecuali masing-masing telah mendapatkan ketentuan. Apakah dia kelak menjadi orang yang bahagia atau kelak dia akan menjadi orang yang sengsara. Mendengarkan sabda Nabi ini, sahabat yang hadir ada yang nyeletuk. Apa nyeletuk? Tiba-tiba matur gitu ya kepada Rasul. Ya Rasul, kalau begitu kita ndak usah ikhtiar. Kita ndak usah usaha. Toh masing-masing di antara kita sudah ada ketentuan. Kita ini akan bahagia besok di akhirat atau kita akan celaka besok di akhirat. Masing-masing kita sudah ada ketentuan. Kalau begitu kita ndak usah usaha. Usaha seperti apa tetap ketentuannya sudah ada. Ini kata sahabat. Apa jawaban Nabi? Bukan begitu kata Nabi. Melanjutkan hadis, wa amma ahlus saqa fayasaruna ila amali ahlus saqa, kata Nabi. Wa amma ahlus sa'adah fayasaruna ila amali ahlus sa'adah. Nabi menerangkan kepada sahabat yang bertanya, khawatir usaha seperti apapun wong sudah ada ketentuan. Jawaban Nabi, adapun orang yang memang sudah ditentukan oleh Allah akan sengsara di akhirat, maka ketika hidup di dunia ini dia pun beramal amalan orang-orang yang akan sengsara. Adapun orang-orang yang dimudahkan, dia kelak akan masuk ke dalam kebahagiaan, dia pun di dunianya dimudahkan untuk beramal amalan orang yang bahagia. Jadi tanda-tanda yang disebutkan Nabi telah jelas. Dari bangun tidur sampai tidur lagi kita ini potensi beramal soleh atau potensi beramal salah. Memang kita tidak tahu apa yang terjadi nanti di akhirat. Tapi kata Nabi, lihatlah kebiasaannya. Bagaimana hari-harinya menghabiskan waktu. Apakah dia beramal tanda-tanda orang yang bahagia, atau dia beramal
tanda-tanda orang yang akan sengsara. Kelihatan dari hari-hari kita beramal. Ada yang diberi kemudahan dari bangun tidur sampai tidur lagi, amal soleh, amal soleh, amal soleh. Ada yang bangun tidur sampai tidur lagi, cita-cita dan amalnya salah, salah, dan salah. Termasuk senang berjanji dan banyak mengingkari. Itulah yang terjadi. Maka ketika orang-orang di akhirat berharap dengan harapan yang besar akan mendapatkan pertolongan, justru mendapatkan keterangan yang sangat mengecewakan. Sampai di dalam ayat berikutnya, fala talumuni walumu anfusakum. Terakhir yang disebutkan maring jengkelke ini, fala talumuni, kalian jangan menyalahkanku, kalian jangan mencerca aku, walumu anfusakum, salahkan dirimu sendiri, cercalah dirimu sendiri. Kenapa dulu engkau mengikuti aku? Saya kan hanya mengajak. Kenapa kalian dulu mau ikut? Sementara saya tidak punya kekuatan, saya tidak punya kekuasaan. Inilah ikhwah sekalian nasihat yang luar biasa dari firman Allah. Cukup panjang memang ayat ini. Tetapi inilah yang akan memberikan nasihat besar bagi kita. Sebelum kita salah mengambil orang-orang yang hari ini mudah berjanji. Berkali-kali kita dibelenjani. 5 tahun sekali dibelenjani. Ketika mendekati tahun kelima, yuk ora kelingan meneh, dihapusi meneh, siap. Ini kalau tidak pinter-pinter mengambil. Tadi maka saya di awal saya sampaikan yang dulu sebelum sekarang sewan ini, ya dulu saya pernah sebelum ini berapa waktu yang lalu, bulan lalu lah. Kita diajari doa oleh Rasul, Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu cintamu. Wa hubba man yuhib buka, dan cintanya orang-orang yang mencintaimu. Kita mohon kepada Allah bisa mendapatkan teman, lingkungan, orang-orang yang mencintai Allah. Bukan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Bukan orang-orang yang mudah berjanji tapi kemudian mengingkari. Akhirnya banyak sekarang ini yang terjadi, pengennya sekarang. Kalau janji-janji sudah tidak mau. Tapi sekarang apa yang saya dapatkan? Maka sampai kemudian maaf-maaf NPWP, nomor pokok wajib pajak kepanjangannya, sudah berubah menjadi nomor piro wani piro. Itu NPWP. Tadi pagi saya dimintai salah satu badan usaha di tempat kita itu, Ustadz minta nomor NPWP-nya, kelingan tadi pagi. Kok ada NPWP barang ada apa gitu. Karena lembaga resmi harus ada NPWP. Oh ya, saya kirim. NPWP itu nomor pokok wajib pajak. Lah sekarang jadi berubah nomor piro wani piro. Saya Selasa malam Rebu kemarin di Kudus. Gitu. Langsung mendengar salah satu yang berkata begitu. Nek wong cilik niku nek mboten diparingi, mboten ajeng milih. Inilah yang terjadi hari ini. Karena janji-janji selama ini mungkin do mengingkari, akhirnya pengennya saiki. Aku gelem ning wani piro. Ini Bapak Ibu sekalian, memang ayat surat Al-Isra kalau tidak salah.
wa kanal insanu ajula. Manusia itu punya sifat ajula. Apa ajula? Tergesa-gesa. Kalau saya bekerja sekarang, ya saya dapati upah sekarang. Maka ajula itu dalam bahasa kita lebih terserap menjadi takjilan. Ajula jadi takjilan. Sunnahnya orang yang berpuasa itu segera berbuka. Sehingga ketika berbuka disuruh mempersiapkan takjilan. Takjilan itu sebenarnya menyegerakan. Neng kok jadi takjilan kok jadi bakwan goreng. Tempe goreng, tahu goreng itu takjilan. Wa kanal insanu ajula. Sifat manusia itu tergesa-gesa. Kalau surat Ad-Duha, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Allah menjanjikan kepada kita wala saufa. Lanya lam taukid disambung saufa. Makna saufa besok, kelak. Besok pasti diberi. Kata pasti ada dalam kalimat wala saufa, lamnya itu. Yu'tika pasti diberi, ning tidak sekarang. Saufa besok. Bagi orang yang beriman tidak harus sekarang. Tapi akan datang tidak apa-apa, besok tidak apa-apa. Yang jelas pasti kalau kita mengambil ayat wala saufa yu'tika. Ning kebanyakan karena tidak terbimbing oleh agama, yang terjadi adalah mintanya sekarang. Maka ikhwas sekalian, kita harus ikut berpikir untuk tanah air Indonesia ini, negeri kita ini. Kalau negeri kita nanti kelak dipimpin orang-orang yang benar, maka insya Allah pondok-pondok pesantren akan subur. Kader-kader umat akan terus berkembang dan berkembang. Pemerhati agama semakin banyak sehingga negeri kita akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun insyaallah warobun ghafur. Ikhwas kalian, fala talu walumu anfusakum. Jangan salahkan aku, salahkan diri kalian. Kenapa kalian dulu memilih aku, gitu loh. Kenapa kalian dulu kok mau saya, apa bahasanya ya? Kok mau mendukung saya, gitu loh. Ini nanti pucuk pimpinannya akan berkata begitu. Ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi, gitu. Tidaklah aku bisa menolongmu dan kamu pun tidak bisa menolongku. Di sana begitu akan terjadi. Aku tidak bisa menolong kalian. Kalian juga tidak akan bisa menolong aku. Ini kafartu. Sesungguhnya aku telah mengingkari. Pakai fi'il madhi ini. Telah. Sesungguhnya ini kafartu bima asroktumuni min qabl. Sesungguhnya aku telah mengingkari apa yang kalian persekutukan. Jadi yang sekarang melakukan kesyirikan-kesyirikan itu mengikuti pengikut-pengikut yang mengalahkan Allah, perintah Allah dan Rasulnya itu, kelak nanti di akhirat dia akan cidro janji. Dia malah justru berkata, sesungguhnya aku mengingkari engkau telah mensekutukan aku. Engkau telah mensirik, ya, melakukan kesyirikan dengan Allah. Akhirnya innadz-dzalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang zalim bagi mereka azab yang pedih. Azab yang pedih, azabun alim. Kapan itu? Nanti. Memang bahasanya wala saufa, besok. Maka ikhwas sekalian, Bapak Ibu, anak-anak sekalian, terus belajar ilmu, terus tolabul ilmi,
Karena untuk menjadi orang-orang yang punya derajat ketakwaan, definisi paling gampangnya adalah takwa itu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Untuk bisa melaksanakan perintah berarti harus tahu mana perintah. Untuk kemudian tahu mana larangan, harus tahu belajar ilmu tentang apa-apa yang dilarang oleh Allah. Banyak orang hari ini tidak tahu. Mereka melakukan larangan Allah. Bahkan mereka tidak melaksanakan perintah Allah karena tidak tahu. Maka tholabul ilmi menjadi wajib. Sekarang ini justru banyak maaf yang berbisnis nyun sewu jual beli kucing. Sementara jual beli kucing itu enggak boleh. Kan pada tidak tahu. Ada hadis khusus menerangkan larangan jual beli kucing dan anjing. Nek beli monyet malah enggak apa-apa. Ya, enggak ada keterangan jual beli monyet ya. Lah kini sekarang itu kucing malah jadi tren. Bahkan makanan kucing lebih mulia daripada makanan manusia, kadang begitu. Ini karena enggak tahu. Kenapa tidak tahu? Tidak biasa ngaji. Ngajinya kadang-kadang tidak mendalami betul. Yang penting rame-rame. Yang penting lucu. Bahkan ada yang dari assalamualaikum sampai wassalam. Ada yang isi pengajiannya sama sekali tidak membahas ayat. Sampai selesai. Kasihan untuk masyarakat yang sudah berkorban. Kenapa berkorban? Karena tidak sedikit biaya yang dikeluarkan. Ternyata hasil setelah itu pun tidak sebagaimana yang diharapkan. Kemana nanti akhirnya? Mengikuti orang-orang yang pembisik-pembisik yang tidak benar. Tadi Rasul bersabda, Rasul maupun pemimpin di sekitarnya ada dua, yang membisikkan kebaikan dan membisikkan keburukan. Maka orang-orang yang di sekitarnya para pembisik kebaikan, dialah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Mudah-mudahan kita termasuk yang diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa beramal soleh, beramal soleh dan ditimbali oleh Allah dalam keadaan beramal soleh. Termasuk hari ini kita terus mengingat bagaimana saudara-saudara kita yang ada di Palestina sedang diuji oleh Allah dengan ujian yang luar biasa. Kita doakan mereka. Kondisi saudara-saudara di Palestina sungguh tidak seperti sebelum-sebelumnya. Berita yang kita dapati, beberapa hari sudah tidak ada lagi makanan. Bahkan ada yang 3-4 hari enggak ada makanan kecuali hanya tomat sama timun. Ini semakin ke sana ujian yang menimpa masyarakat Palestina semakin berat. Dunia sekarang sudah mulai mengecam Israel. Ada tanda-tanda kemenangan di Palestina akan muncul. Ada rasa khawatir takut juga. Karena kalau sudah Palestina ini merdeka, Palestina nyaman dan aman, berganti Makkah dan Madinah yang nanti tidak kondusif. Kalau sampai Palestina sudah nyaman, justru kepemimpinan akan muncul di wilayah ini, khilafah ala minhajin nubuwah di akhir zaman akan muncul. Di wilayah Yaman sampai Damaskus. Damaskus ini adalah ibu kota Syria, tetangga Palestina. Disinilah Rasul menyebutkan, laulam yabqa minad dunya ila yaumun la tawwalallahu dalikal yaum hatta yub'ats fihi rajulun min ahli baiti yuwat ismu ismi wabnu abihi abihi ismu abi, kata Rasul. Nanti akan muncul pemimpin di akhir zaman itu yang namanya sama dengan namaku dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Berarti pemimpin dunia namanya Muhammad, bapaknya namanya Abdullah. Dari tempat inilah yang sekarang sedang diuji oleh Allah dengan luar biasa.
Maka ada yang kadang-kadang ya maaf-maaf sering gregetake. Kata-katanya justru jauh daripada sunnah. Mengatakan agar orang-orang Palestina suruh meninggalkan Palestina. Al-Aqsa suruh meninggalkan. Padahal Al-Aqsa inilah alladzi barokna haulah. Negeri yang diberkahi sekitar Al-Aqsa. Kalau ditinggalkan maka Zionis Israel pasti akan menguasai. Dan kita kehilangan Al-Aqsa. Sementara tempat yang diberkahi, tempat yang dimuliakan. Dalam hadis 3, Al-Aqsa, kemudian Madinah, dan satu lagi Makkah Ka'bah. 3 tempat ini tempat yang tidak sama dengan yang lain. Itu janji Allah, janji Rasulnya, dan pasti benar. Kalau janji Allah pasti benar. Tapi janji yang lain dijamin tidak benar. Walau mungkin di dunia masih banyak pengikutnya. Tapi nanti di akhirat pasti semua akan belenjani. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang salah mengambil perjanjian dengan orang-orang yang tidak benar. Demikian ikhwas sekalian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan ghafirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li animi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajmain. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati ilaiha ma'asyuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa jalil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa jalil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa alif baina qulubihim wa aslih data bainihim wangsurhum ala aduwika wa aduwihim. Allahumma al'an kafarata ahlal kitab alladzina yasudduna an sabilik wa yukadzibuna rusulak wa yuqatiluna awliya'ak. Allahumma khalif baina kalimihim wa zalzil aqdamahum wa anzil bihim ba'sakal ladzi la tarudduhu anil qaumil mujrimin. Allahumma ansur ikhwananal muslimin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwananal mujahidin fi Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian para bapak, para ibu, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji sore hari ini. Aku lu qauli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum innahu al ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.